Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencinta kuliner di podcast radio kami yang akan membawa Anda dalam petualangan rasa yang luar biasa tentunya. Bersama saya Citra Finandita, dan hari ini kita akan membahas kuliner yang menggugah selera. Salah satu kuliner yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah kuliner dendeng batoko. Dendeng batoko mungkin masih terdengar asing ya bagi sebagian dari kita, tapi di sini kita akan mengungkapkan segala hal tentang makanan khas Minang yang satu ini. Dendeng batoko ini dia bukan sekedar makanan, tetapi juga merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang kaya tentunya sobat pendengar. Oke, kali ini saya tidak akan membahas tentang dendeng batoko ini sendirian tentunya, karena kita menghadirkan dua narasumber istimewa kita yang akan membahas dendeng batoko bersama kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita kenalkan dulu narasumber kita. Pertama kita menghadirkan Ibu Triana yang merupakan seorang ahli kuliner yang memiliki pengalaman dalam memasak dan mempelajari berbagai masakan tradisional Indonesia. Selain itu, kita juga menghadirkan Ibu Putri yang merupakan seorang ahli dalam memasak dendeng batoko dan memiliki keahlian turun-temurun dari nenek moyang. Selamat datang Ibu Triana dan Ibu Putri. Baik, oke. Pertama-tama mungkin kita ke Ibu Triana dulu ya. Sebagai seorang ahli kuliner tentunya, di sini menurut Ibu apa sih Bu yang menjadi ciri khas tersendiri dari dendeng batoko ini, Bu? Oke, terima kasih sudah bertanya, Kak. Jadi, ciri khas dari dendeng batoko ini ada dalam proses pembuatannya, termasuk penggunaan daging sapi yang diiris tipis melebar, kemudian dipukul-pukul dengan batu cobek untuk membuat dagingnya menjadi lembut. Nah, di sini letak perbedaan proses pembuatan dendeng batoko dengan makanan khas lainnya. Selain itu juga makanan ini diberi cabai hijau yang diiris kasar. Jadi begitu, Kak. Oke. Jadi yang menjadi ciri khas ya Bu dalam pembuatan dendeng batoko ini dari cara pembuatan dan juga bahan-bahan masakannya tentunya ya Bu. Oke, tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Triana mengenai ciri khas dari dendeng batoko. Kita beralih ke Ibu Putri yang merupakan seorang ahli masak dari dendeng batoko ini tentunya. Bagaimana sih Bu proses dari pembuatan dendeng batoko ini Bu? Baik, sebelumnya pada proses pembuatan dendeng batoko tersebut ada beberapa tahap, yaitu yang pertama proses pengirisan daging dengan cara dipotong tipis dan juga diiris seperti sipihan. Kemudian ada proses goreng dengan cara daging dibumbui dengan garam, gula, dan juga bumbu lainnya. Lalu didiamkan selama beberapa jam untuk menyesuaikan rasa dan juga teksturnya. Kemudian ada proses pengeringan dengan cara daging dikeringkan dengan cara dijemur atau juga digoreng hingga kering dan kriuk. Selain itu, proses pembuatan dendeng batoko ini juga membuat bumbu rebusan seperti bawang putih, lada, serai dan jeruk dan daun salam. Setelah daging empuk, daging dibumbui dan diirisi tipis, lalu dipukul dengan batu cobek hingga pipih dan tipis. Daging kemudian dikeringkan dengan minyak dan disantap dengan nasi yang hangat, begitu. Gitu ya Bu. Dan kalau menurut Ibu Triana nih, apa sih Bu yang menjadi perbedaan antara dendeng batoko dengan dendeng balado? Karena dendeng ini kan sering disebut orang-orang kan ada dendeng batoko dan juga dendeng balado. Lalu apa yang menjadi perbedaan Bu di antara dendeng batoko dan dendeng balado ini? Oke, jadi kalau untuk perbedaan ya, dendeng batoko ini sebenarnya memiliki perbedaan dengan dendeng balado dalam hal tekstur daging dan jenis sambal yang digunakan. Nah, dendeng batoko ini sendiri itu punya tekstur daging yang masih basah dan kenyal, dilumuri dengan sambal hijau, sementara dendeng balado memiliki tekstur yang renyah dan dilengkapi dengan sambal dari cabai merah. Jadi, memang perbedaan spesifiknya itu ada terletak pada sambalnya. Oh begitu ya Bu. Dan kalau Ibu Putri nih, saya ingin bertanya,
Bagaimana sih Bu sejarah dan asal-usul dendeng batoko ini muncul di Minangkabau dan menjadi kuliner khas gitu Bu di Minangkabau? Baik, pada mulanya sejarah dan asal-usul dendeng batoko ini berasal dari daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Karena pada awalnya dendeng batoko ini adalah tradisi kuliner Indonesia, Minangkabau berkembang pesat di kota ini dan juga banyak dijumpai di Bukit Tinggi. Karena pada dasarnya juga dendeng batoko adalah hidangan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Sumatera Barat. Nama dendeng batoko berasal dari kata batoko dalam bahasa Minangkabau yang berarti dipukul. Karena dendeng batoko sendiri mudah dijumpai di rumah masakan Padang dan biasanya disajikan sebagai lauk harian atau bekal untuk berpergian karena cenderung awet. Begitu. Jadi dendeng batoko ini muncul dari daerah Bukit Tinggi ya Bu awalnya. Dan pertanyaan selanjutnya kita ke Ibu Triana lagi ya. Bagaimana Bu popularitas dendeng batoko di Indonesia dan di luar negeri menurut Ibu sebagai seorang ahli kuliner nih Bu? Wah, kalau soal popularitas dendeng batoko di luar negeri ya, sama di Indonesia, sebenarnya dendeng batoko itu mudah ditemukan di hampir seluruh rumah makan di Indonesia. Jadi memang sudah banyak yang mengenal dan memang cukup terkenal dan telah menjadi viral dan populer di beberapa daerah lain di Indonesia. Kayak misalnya itu seperti di daerah Jambi, Bandung, dan Kerinci. Oh begitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Kita ke pertanyaan terakhir nih, kita ke Ibu Putri. Apakah terdapat variasi dalam penyajian dendeng batoko di berbagai daerah di Indonesia ini Bu? Kalau pada variasi dalam penyajiannya sih tergantung daerah masing-masing juga sih ya. Karena Indonesia sendiri memiliki banyak macam-macam bumbu rempah-rempah. Jadi mereka membuat varian yang terbaru dan penyajiannya kayak seperti dendeng sapi cabai hijau, dendeng balado, dan juga dendeng lambok. Kemudian dendeng batoko ini sendiri merupakan hidangan khas Minangkabau yang pada umumnya menggunakan cabai hijau atau lado mudo yang memiliki rasa pedas yang berbeda dengan dendeng balado yang menggunakan sambal cabai merah. Kemudian selain itu, dendeng batoko juga dapat disajikan dengan nasi hangat, cabai merah, atau juga hijau pedas, dan kuah kacang dan sambal lainnya. Gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Triana dan juga Ibu Putri atas bincang-bincang yang sangat menarik tentunya pada hari ini. Dari perbincangan kita tadi, sobat pendengar, kita ketahui bahwa dendeng batoko ini memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan kuliner Indonesia tentunya. Semoga podcast ini dapat menginspirasi pendengar untuk menikmati kelezatan kuliner tradisional Indonesia. Sampai jumpa di episode podcast kuliner berikutnya. Saya Citra Finandita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.